Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi untuk pertemuan yang ketiga. Pada materi ini kita topiknya adalah bagaimana mengintegrasikan komponen-komponen apa yang diperlukan di dalam pengembangan di dalam manajemen proyek teknologi informasi. Baik, materi ini sudah saya share di dalam Google Drive ya. Nah, silakan Anda mengakses dan jangan lupa apabila ada latihannya silakan dikerjakan. Pada kali ini adalah kita membicarakan tentang integrasi manajemen project. Nah, apa itu manajemen integrasi project? Ya, sesuai dengan namanya ya, integrasi project di sini, maka jadi ini melibatkan uh, seluruh bidang-bidang yang terkait dengan adanya integrasi project. Dengan adanya integrasi ini memastikan bahwa semua elemen proyek bersatu pada waktu yang tepat untuk menyelesaikan proyek yang sukses. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu proyek banyak bagian-bagian yang terlibat ya. Misalnya bagian penyediaan, kemudian bagian desain, kemudian ada yang mengatur uh, penggunaan barang-barang dan sebagainya. Maka itu perlu diintegrasikan, dikoordinasikan supaya proyek ini dapat berjalan dengan baik sampai dengan selesai. Nah, di dalam PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge, edisi keempat ada 6 proses utama yang terlibat dalam manajemen integrasi project. Yang pertama adalah membuat project charter, mengembangkan project charter. Project Charter ini merupakan dokumen resmi yang isinya adalah banyak hal tentang terkait dengan project ya. Satu misal job desk dari apa ini yang berkepentingan dengan project, kemudian tujuan dari project, kemudian target dan sebagainya. Maka ini harus dibuatkan lebih dulu project charternya. Kemudian mengembangkan rencana manajemen proyek yang melibatkan koordinasi semua upaya perencanaan untuk membuat dokumen yang konsisten dan koheren dalam rencana manajemen proyek. Nah, ini perlu dibuat suatu pencatatan yang baik agar nanti tidak ada penambahan-penambahan yang di luar skupnya gitu ya. Gitu supaya ini konsisten dengan tujuan dari proyek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah direksional, mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek. Di sini melibatkan pelaksanaan rencana manajemen proyek dengan melakukan kegiatan termasuk dalamnya keluaran dari output dari direction ini adalah hasil kerja informasi, ya informasi kinerja, kemudian apabila adanya perubahan, kemudian adanya pembaruan rencana dan pembaruan dokumen proyek. Kemudian yang faktor yang keempat adalah monitoring, monitoring and control, pemantauan dan pengendalian pekerjaan. Jadi ini harus diawasi ya dalam suatu pekerjaan di proyek harus diawasi supaya kinerjanya tetap baik dalam mengerjakan proyek. Nah, kalau kualitas dan kinerjanya bagus, maka proyek akan selesai tepat waktu dengan kualitas yang bagus. Kemudian yang kelima adalah melakukan kontrol perubahan. Ya. Apabila ada perubahan-perubahan ini harus dikontrol, ya, diidentifikasi, evaluasi, dan dikelola. Tentu dikelola ini tidak hanya sekedar merubah isi dari dokumen, tapi juga harus mengkoordinasikan dengan bagian-bagian yang terkait. Misalnya owner, kemudian para desainernya, ya, kemudian para yang belanja misalnya pengadaan ya, pengadaan barang untuk proyek dan sebagainya. Karena kalau ada perubahan-perubahan ini tentu juga bukan tidak mungkin, pasti ada perubahan-perubahan desain, perubahan spek, ya, spesifikasi dan seperti itu.
Kemudian yang keenam adalah closing project atau menutup proyek. Ini apabila proyek ini sudah selesai. Jadi proyek sudah selesai, itu nggak boleh langsung ditinggal, nggak boleh ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Misalnya eh, laporan ya, kemudian berita acara serah terima, pengecekan, dan sebagainya. Nah, ini adalah Project Integration Management Summary ini kalau dirangkum ya. Yang pertama tahap initiating atau permulaan ya, permulaan awal-awalan gitu. Maka ini disebut develop project charter. Outputnya berupa project charter. Nah, ini kalau diterjemahkan ini memang rada aneh ya, piagam proyek. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dokumen yang terkait dengan pelaksanaan apa yang akan dilaksanakan proyek tersebut. Kemudian planning. Nah, planning itu perencanaan, membuat manajemen ya, manajemen plan, perencanaan manajemen atau manajemen perencanaan project. Outputnya adalah project management plan. Kemudian pelaksanaan ini, executing, mengarahkan dan memanage proyek eksekusi atau pelaksanaan. Jadi harus ada arahan, kemudian dikelola. Intinya adalah pelaksanaan di lapangan ini dikelola secara baik supaya hasilnya nanti pada akhirnya menjadi baik. Monitoring and controlling, ini ada proses monitor dan mengecek ya, kontrol project work. Outputnya adalah perubahan request, perubahan, permintaan perubahan kalau ada ya. Kemudian update manajemen plan bila ada, ya. Kemudian ada update dokumen. Ini harus dikelola dengan baik perubahan-perubahan ini supaya tidak terjadi perubahan yang di luar batas ya dalam tanda kutip ya. Misalnya ingin membuat masjid dengan 2 lantai, ternyata setelah dibangun strukturnya, desainnya adalah 2 lantai, dibangun strukturnya 2 lantai, ada perubahan, tambahin menara misalnya. Nah, saya kira itu harus dibicarakan lebih intens kalau nambah menara. Tapi kalau misalnya ya tambah eh, titik lampu di sisi luar misalnya biar terang yang tadinya direncana tidak ada, ternyata setelah melihat di lapangan kondisi sekitar kok cukup gelap ya, cukup jauh dari eh, rumah penduduk, maka perlu ditambahkan lampu misalnya, ya itu tentu tidak ada masalah ya kalau penambahan-penambahan seperti itu. Kemudian close project, atau fase penutupan ya. Outputnya berupa final product atau project yang sudah jadi tersebut. Layanan misalnya apabila mungkin diperlukan suatu layanan pelatihan tertentu ya untuk mengoperasikan software atau alat yang dibikin ya, dan seterusnya. Nah, semua ini adalah koordinasi dari project manager. Project manager ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua orang, rencana dan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan project. Jadi project manager ini memegang peran penting ya, peran penting dalam kesuksesan dari atau pelaksanaan dari project. Bahkan di dalam sertifikasinya ada yang namanya sertifikasi project management. Yang kedua, tugas project adalah fokus pada gambaran besar proyek dan mengarahkan tim proyek menuju penyelesaian yang sukses. Membuat keputusan ketika ada konflik. Nah, ini juga harus menjadi penengah ya, kalau ada drama-drama tertentu ya. Bisa jadi project manager ini harus pandai ya, baik soft skill maupun hard skill ini, terutama untuk menghadapi konflik ya. Diperlukan suatu kemampuan untuk manajemen konflik yang baik. Kemudian mengkomunikasikan informasi proyek utama kepada manajemen puncak. Nah, ini sebagai interface dia, sebagai antarmuka atau apa ya, juru bicara atau mungkin mata dan telinganya ya dari manajemen puncak tentang proyek tersebut. Nah, apa yang terjadi bila kurang terintegrasinya manajemen proyek? Nah, ini cerita Airbus A380. Jadi ini Airbus ini merupakan perusahaan pembuat pesawat terbang ya.
eh, pada tahun ini ya 2000 dia mengintegrasikan ininya lini bisnisnya, tapi karena integrasinya kurang bagus sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian. Loh, kok bisa kerugian? Ya, terkait ini dengan suplai salah satu komponennya, yaitu apa? Kabel ya, kabel part ya, part spare part yang berupa kabel yang panjangnya panjang banget ya, karena kabel-kabel listrik di pesawat yang diinstal di pesawat itu kan kalau ditarik bisa sekian kilo gitu ya. Ternyata dari pabrik pabrik suplainya di luar negara ya mengirimkan itu ada bagian bundelnya itu yang tidak sesuai dengan desain pesawatnya, sehingga ketika sampai di pabrik tujuan yang harusnya dia mengassembly tinggal pasang, teknisinya harus merouting ya, mengecek kabelnya lagi satu-satu gitu dan memasukkan secara manual ke dalam panel di pesawat tersebut. Nah, ini tentu membutuhkan waktu ya untuk membuka dan memasang kembali. Itu sehingga kerugiannya cukup tinggi ya itu. Contoh yang lain adalah tool yang digunakan. Nah, ini misalnya line assembly, line perakitan yang di Toulouse, Prancis, ini menggunakan versi software CAD/CAM yang terupdate ya, namanya CATIA. Tapi di pusat desainnya di Jerman, di Hamburg, menggunakan yang versi awal-awal. Nah, ini tentu ada lag ya, atau ada apa ya, kalau versi lama terus dikirimkan ke versi baru kan pasti ada perubahan-perubahan yang kita nggak ngerti ya. Ya, seperti halnya misalnya Anda membuat makalah di Microsoft Word 2007 misalnya. Kemudian Anda Anda buka di Microsoft yang Office yang terbaru misalnya. Nah, tentu ada komponen-komponen yang bisa jadi tidak kompatibel dengan si software yang terbaru. Nah, ini juga menyebabkan kerugian. Nah, ini cerita dari Airbus 380. Inilah pentingnya integrasi dalam manajemen project. Nah, kemudian pada tahap berikutnya, strategic planning and project selection. Ini pemimpin yang sukses harus melihat gambaran besar atau rencana strategis organisasi. Jadi para pemimpin yang di level puncak itu harus tahu ya proyek apa yang akan dikerjakan gitu ya. Sehingga dia bisa tahu nilai proyek tersebut bisa memberikan nilai mana yang paling besar. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa manajer proyek tidak terlibat dalam perencanaan strategis karena ya Pimpro kan banyak di lapangan ya. Tapi ternyata project management ini atau manajer project ini, project manager penting untuk ikut diskusi ya dalam merencanakan strategic planning atau perencanaan secara strategis. Kenapa? Karena dia bisa jadi memberi masukan yang bermanfaat kepada top level eksekutif untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan. Ya, karena bagaimanapun juga Pimpro atau manajer proyeknya itu lebih paham ya di lapangan ya, baik kesulitannya, kemudahannya, kemudian ada hambatan-hambatan dan sebagainya. Nah, istilah strategis ini mengacu kepada hal-hal yang menyangkut masa depan ya, yang panjang gitu ya, perencanaan strategis. Lawannya mungkin bisa dikatakan pragmatis ya, yang saat ini. Kalau strategis kita bicara mengenai perencanaan strategis, berarti kita bicara tentang masa depan ya, masa depan yang panjang gitu. Tentu di sini menentukan tujuan jangka dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi. Jadi dalam perencanaan strategis kita perlu kekuatan kita seperti apa, kelemahannya seperti apa, kemudian peluangnya bagaimana atau opportunity dan ancaman dalam lingkungan bisnis. Nah, ini biasanya para top level management harus
bisa punya kemampuan untuk mempelajari ini ya, untuk mempelajari mengenai kelemahan, kelebihan, kemudian eh, ancaman di luar lingkungan organisasi. Nah, biasanya mereka menggunakan tool yang disebut SWOT. SWOT ini artinya adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength ini adalah kekuatan. Apa-apa yang kita punya gitu ya, tapi kita kuat di situ, lebih di situ dibanding yang lain. Kalau kelemahan adalah kelemahan kita, kelemahan di mana ya kita memang lemah untuk konteks bidang tertentu ya. Dalam hal ini adalah project ya. Kemudian kesempatan. Nah, kesempatan ini adalah opportunity ya. Ini mengacunya dari aspek luar ya, lingkungan luar. Begitu juga ancaman, threat, ancaman. Ancaman ini ya mengacu pada sesuatu di luar organisasi. Misalnya pegawainya kurang cakap dalam mengoperasikan forklift. Apakah itu termasuk ancaman? Bukan. Itu bukan ancaman, tapi itu kelemahan. Nah, itu ya, kita harus tahu ya, kekuatan dan kelemahan itu mengacu dari dalam diri sendiri. Kalau kesempatan dan ancaman itu mengacu pada hal yang di luar. Nah, ini contoh saya kutip dari buku Manajemen Teknologi Informasi. Kekuatan berpengalaman secara profesional dalam berbagai film industri, ya, punya kontak, banyak kontak di film industri, ini kekuatan dia, banyak kenalan ya, banyak pengalaman juga. Kemudian salesnya pinter, ya, interpersonalnya bagus, kemudian juga pinter secara teknis, dan familiar dengan beberapa software pembuatan film. Kemudian mempunyai sampel project-project yang sudah pernah dilakukan, atau portofolio lah ya, project yang impresif, yang menarik. Gitu. Itu kekuatan. Kemudian weakness. Weakness ini apa? Kelemahan ya. Ternyata kelemahan kita adalah nggak ada yang bisa akuntansi gitu ya. Nggak bisa yang bisa keuangan misalnya. Terus nggak ada yang paham mengenai strategi marketing untuk produk dan layanan. Kemudian apa lagi? Uangnya dikit. Nah, modal kita sedikit ini untuk membuat suatu proyek baru. Kemudian kita tidak punya website, company profile. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Nah, ini kelemahan kita ya, koreksi terhadap diri kita, tapi terkait dengan kekurangan. Kalau strength adalah koreksi atau introspeksi terhadap diri kita, tapi terkait dengan kelebihan. Nah, misalnya nih, eh, saya misalnya, Pak Adam, kekuatannya apa ini? Kekuatannya bisa bahasa Jepang misalnya, bisa nulis kanji, kenalan orang Jepang banyak, ya. Kemudian pernah ke Jepang misalnya, pernah bekerja di sana meski hanya beberapa tahun saja. Kelemahannya apa ini? Kelemahannya kalau ngomong kurang lancar misalnya, karena introvert misalnya ya. Kemudian apa lagi? Kelemahan yang lain adalah komputer. Nah, skill komputernya kurang. Waduh, Office-nya masih kurang bagus nih. PowerPoint, Word, Excel, dan sebagainya. Terus uangnya sedikit. Kalau misalnya disuruh kerja ke Jepang, ke Jepang lagi misalnya ya, kabur aja dulu misalnya. Waduh, nggak punya uang. Misalnya gitu ya. Nah, itu adalah kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian kita bahas lagi opportunity. Opportunity itu kesempatan. Nah, ini kalau tadi introspeksi, ini adalah kita melihat keluar. Opportunity-nya adalah current client has mentioned a large project, so project she would like us to bid. Nah, ada klien yang ngomong bahwa dia suka dengan project kita ya. Kemudian kesempatan yang lain adalah industri film terus berkembang. Nah, ini peluang ini. Opportunity bisa juga disebut peluang, kesempatan maupun peluang.
film industri selalu tumbuh. Kenapa? Karena orang suka hiburan gitu ya. Kemudian Two Mayor Conference, ada 2 pameran di tahun ini, sehingga kita bisa mempromosikan perusahaan kita. Nah, ini merupakan peluang kita ini. Tapi ada ancamannya ini. Other individual or company can provide the service we can. Nah, ternyata saingan kita pun ada gitu ya, yang bisa ya, mengerjakan proyek dengan software film, yang bisa marketingnya yang ini ya, salesnya juga bagus-bagus ya, yang pernah mengerjakan proyek tentang film dengan baik, ternyata ada saingan kita. Kemudian there is high risk in film business. Nah, ada resiko yang tinggi. Nah, ancamannya adalah dalam proyek urusan film ini resikonya tinggi. Kalau rugi nggak main-main, tapi kalau untung ya nggak main-main gitu ya. Nah ini contoh tantangan. Terus gimana cara ngatasinya? Nah kita harus lihat dari SWOT tadi. Di strength, kekuatan, weakness, kita nggak punya orang yang ahli akuntan atau keuangan. Ya sudah, cari kantor akuntan publik ya, atau misalnya cari orang yang bisa akuntansi. Kemudian cari orang yang bisa bikin website. Nah, ini untuk mengatasi yang mana nih? Ini weakness ya, weakness yang keempat ini. Kemudian mengembangkan marketing plan, mengembangkan strong proposal. Nah, ini terkait dengan weakness yang ini, marketing strategi, produk ya. Kemudian proposal harus ada yang pintar bikin proposal supaya ada yang mau invest project di perusahaan ini. Nah, develop strong proposal. Strong proposal itu proposal yang bagus, yang meyakinkan. Kemudian yang ini berencana untuk mempromosikan perusahaan di pameran di tahun ini. Nah, ini diambil dari sini. Oh, treat ini, opportunity. Ternyata ada pameran nih. Oke deh, kita ikut misalnya. Nah, ini analisis-analisis dan solusinya ya yang bisa dilaksanakan dan direncanakan. Inilah gunanya kita belajar mengenai strategi SWOT. Nah, biasanya digambarkan di dalam mind map. Ya, ini ada SWOT analysis, ada strength, opportunity, weakness, threat. Weakness-nya apa? Ya, weakness-nya apa, solusinya apa? Nah, ini begini ya. Weakness-nya apa, solusinya apa? Begitu juga ini kekuatannya. Oh, kekuatan, oke lah. Kalau mau mengembangkan lagi boleh. Misalnya ada mana ini? Nah, software skill nggak masalah. Kembangin lagi. Di sini ada buntutnya lagi. Mengirim orang untuk uh, belajar software yang terbaru misalnya itu is okay. Kemudian opportunity. Nah, tadi ada pameran, two major conference pameran. Nah, ini ikut pameran gitu ya. Jadi dengan adanya mind map ini, maka ilustrasi mengenai rencana dan analisis SWOT kita menjadi lebih baik. Nah, tugas ini. Buatlah SWOT analisis tentang diri Anda sebagai mahasiswa dalam menghadapi Indonesia gelap. Ini ya, silakan dikirim di link ini. Tentang apa ini ya? Tentang barusan yang saya berikan contoh tadi ya. Misal Anda, kelebihan Anda pinter programming PHP. Kemudian pernah bikin aplikasi berbasis web misalnya. Kemudian apa lagi? Kelebihannya adalah ekstrovert. Wah, ekstrovert itu berarti suka bergaul gitu ya. Kelemahannya apa? Wah, kelemahannya pemalu. Suka bergaul tapi pemalu. Atau bahasa Inggrisnya kurang misalnya. Bahasa Inggris kurang, terus tingkat programmingnya ya sekedar bisa ya. Kemudian opportunity-nya gimana? Oh, opportunity-nya banyak lowongan kerja tapi di luar negeri misalnya. Banyak lowongan kerja di luar negeri tapi pakai bahasa PHP, sementara Anda PHP-nya tadi biasa-biasa saja gitu ya. Nah, weakness. Nah, di samping weakness, strength ya. Bisa PHP tapi bisa database misalnya.
Tapi setelah dianalisa ke weakness, PHP-nya biasa saja. Nah, ini treat. Nanti treatnya adalah banyak orang seperti Anda, ya. Banyak orang seperti Anda yang PHP-nya lebih jago bahkan, gitu. Kemudian banyak orang yang punya kemampuan seperti Anda, tapi dia bisa pinter bahasa Inggris. Wah, ini treat, ya. Terus gimana solusinya? Ya, salah satunya opportunity ada di bisa belajar bahasa Inggris di misalnya di Pare misalnya, sewaktu-waktu bisa kampung Inggris. Kemudian ikut pelatihan untuk penguatan programming. Yang ketiga misalnya ikut seminar konsultasi untuk kerja di luar negeri, misal seperti itu ya. Nah, itu tentang SWOT analisis tentang diri Anda. Nah, ini tentu satu orang dan orang yang lain berbeda ya, tergantung dari sudut pandang mana memandangnya. Ya, jadi ini planning proses selecting informasi teknologi project. Ini proses untuk menyeleksi project-project teknologi informasi. Harus tahu ini ya, harus tahu posisi kita seperti apa di platform ini. Bagaimana memilih project? Nah, ini banyak sih project potensial, tapi ingat tidak semua project harus diambil, harus dilihat juga kemampuannya, harus diidentifikasi. Kita terbatas nggak sumber dayanya? Jangan-jangan sumber dayanya juga terbatas. Atau misalnya sumber dayanya tidak terbatas atau ada misalnya ya, cukup lah ya untuk melaksanakan proyek, tapi duitnya nggak ada misalnya, karena harus pakai modal dulu ya kalau di project itu misal seperti itu ya. Itu maka ini harus pinter-pinter bagaimana memilih project. Nah, 5 teknik yang umum digunakan adalah fokus pada kebutuhan organisasi yang lebih luas, ya. Fokus pada organisasi. Kalau memang perusahaannya adalah uh, startup misalnya yang baru saja berdiri, misalnya baru 4 tahun, kuatnya di pemrograman web, ya sudah itu dulu gitu ya. Fokus di situ dulu project-projectnya. Baru kemudian ikut menimbrung di project-project yang non web programming ya. Tentu secara paralel juga meng-hire orang teknologi yang punya skill selain yang fokus di organisasi tersebut. Misalnya apa? Oh nanti nanti 4 tahun lagi kita harus ambil project yang berbasis hardware misalnya, atau IoT misalnya. Sementara sekarang belum ada yang ahli IoT. Nah maka itu harus dipikirkan ya. Nah itu masuk dalam visi misi perusahaan. Kemudian mengkategorikan proyek teknologi informasi, menganalisa nilainya, kira-kira untung apa enggak gitu ya, nah, bermanfaat apa enggak ini dengan perusahaan kita. Kemudian pakai penilaian ketimbang atau weight score, penilaian bobot ya, ini bobot, penilaian berbasis bobot atau menerapkan balance scorecard. Nah ini misal analisis keuangan ya, dianalisis ternyata cost-nya sekian, eh, kumulatif keuntungannya dihitung-hitung, oh ternyata dalam 1 tahun sudah bisa BEP, ya udah oke deh ambil misal gitu ya. Ini artinya ada perencanaan keuangan. Kemudian bobot, skor bobot proyeknya, misalnya diberi bobot, tujuannya didukung punya sponsor misalnya berapa persen, proyek satu, proyek yang ini, proyek yang ono, proyek yang ketiga, yang keempat, nah, diberi bobot. Oh, yang apa ini proyek C ini kayak 70 deh, terus yang D 90, 90 misalnya bobotnya. Ya udah kita fokus di D misal gitu ya. Ya strong customer support. Nah, ini ada customer support dikasih bobot lagi. Tinggal dicari mana diakumulasi bobot yang paling tinggi yang mana nih. Oh ternyata berdasarkan penilaian bobot ini di proyek yang kedua ini bisa kita ambil karena lebih masuk akal ya, penilaiannya lebih tinggi gitu dibanding yang lain.
Nah, kemudian project charter tadi, di awal kita sudah membahas sedikit mengenai project charter. Project charter itu dokumen resmi yang memberi otoritas formal untuk memulai project dokumen, menjelaskan tujuan proyek, pemangku, serta penetapan wewenang. Tujuannya adalah memberikan otorisasi formal, ya. Gampangannya adalah SK gitu ya, SK atau kerja, surat untuk kerja gitu ya. Kemudian menentukan tujuan proyek, menentukan ruang lingkup awal, menunjuk manajer proyek supaya perjalanan pelaksanaan proyek ini bisa terawasi ya, bisa termonitor. Kemudian mengidentifikasi pemangku kepentingan. Siapa saja yang terlibat ini? Siapa saja yang berkepentingan nanti ketika proyek ini jadi. Nah, ini contoh dari project charter. Nama sekian, kemudian tujuannya ini ya, pendekatannya pakai metode apa, nama orang-orangnya, dan sebagainya. Mungkin kalau perlu diperpanjang ada misalnya target selesai, biaya, dan sebagainya. Seperti itu. Project Management Plan Konten, proyek besar melibatkan 100 orang lebih selama 3 tahun akan memiliki rencana proyek yang jauh lebih rinci. Nah, semakin besar proyek, maka planningnya semakin rinci. Ya. Membangun rumah satu lantai dengan membangun rumah 3 lantai, tentu effort perencanaannya lebih tinggi yang membangun rumah 3 lantai. Gitu. Kemudian menyesuaikan rencana manajemen proyek sesuai dengan kebutuhan proyek tertentu. Nah, rencana manajemen proyek ada pengenalan, kemudian deskripsi, kemudian proses manajemen dan teknis, dan menjelaskan pekerjaan yang dilakukan, jadwal, dan anggaran. Ini termasuk bagian dari uh, manajemen proyek. Ini contoh dari konten untuk software project management plan ya, perencanaan project ini softwarenya, overview-nya apa gitu ya, tujuannya gitu. Kemudian organisasinya, siapa saja ini yang bertanggung jawab, Pimpro-nya kah, kemudian stakeholder-nya siapa saja ya, yang berkepentingan, maka ini dituliskan di sini. Kemudian managerial process plan ya, estimasi staffing atau SDM ya, kemudian resource akuisisi, pengambilan sumber daya, kalau memang ada pengadaan ya pengadaan ya, kalau memang harus membebaskan lahan misalnya ya harus diakuisisi lahannya dan seterusnya seperti itu. Kemudian technical process plan, metode, tool, dan teknik, ini pakai metode apa ya, itu. Supporting process plan, verifikasi dan validation plan, ini hal-hal yang terkait dengan administrasi ya, quality assurance plan, review, dan audit. Ini harus seiring berjalan. Ya, kesimpulannya adalah ini dengan mengembangkan program apa ini project charter melibatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan membuat dokumen secara resmi. Jadi buat dokumen yang resmi yang namanya program charter, proyek charter. Kemudian koordinasi dan mengarahkan untuk eksekusi, memonitor dan mengontrol proyek agar tujuannya tercapai. Kemudian ada pengendalian, ya, change control board ini ada perubahan-perubahan ya harus dikendalikan ya, dan dimonitor. Jangan sampai di lapangan nanti ada perubahan-perubahan dari desain yang sudah dibuat. Kemudian closing project atau menutup proyek. Fase ini penyelesaian semua aktivitas proyek. Ya, ini harus ada evaluasi, harus ada serah terima ya, seperti itu. Baik itu dokumen maupun hal-hal yang terkait dengan proyek. Ya, baik. Itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan tugasnya, dikirimkan sesuai dengan instruksi yang ada di Adlib.